Assalamualaikum, balik lagi sama gue Ahoki Vera. Banyak banget yang nanya melalui WhatsApp maupun DM, dan gue akan jawab sekaligus di sini. Ada yang satu pertanyaan yang cukup menggelitik juga. Kenapa Pak Tito Karnavian Mendagri diem aja dengan kelakuan Anies yang seperti sekarang? Kalau kalian lebih teliti lagi cari beritanya, Pak Tito Karnavian sudah pernah mengarahkan Anies Baswedan di saat Anies Baswedan meminta agar di lockdown. Begitu juga orang yang pernah mengusungnya yang meminta agar Indonesia di lockdown. Setali 3 uang mereka. Halo Om Kumis, jangankan untuk lockdown, untuk PSBB aja orang yang udah lo usung gak bisa melakukan apa-apa untuk Jakarta. Kita langsung aja. Anies juga merupakan bagian dari orang-orang yang deklarasi kami. Kenapa? Tuntutan kami agar pemerintah lebih serius lagi menangani COVID, pemulihan perekonomian, dan lain-lain. Dalam pemulihan COVID, kita tahu sendiri Bapak Erick Thohir, Pemda-Pemda yang lain, pemerintah pusat semua terus bergerak bagaimana supaya perekonomian terus bergerak dan urusan kayak macam vaksin dan lain-lain, terus-terusan orang-orang yang bekerja di pusat bergerak terus. Dari pariwisata juga. Pariwisata di Bali sudah mulai berkembang lagi. Nah sekarang lagi dalam kayak begini, Anies malah bolak-balik ngizinin demo. Anies malah bikin ganjil genap. Dengan begitu tumpukan manusia terjadi lagi di mana-mana dan akhirnya menambah lagi klaster. Anies cuma bisa nyumbang pasien dan itu sesuai dengan kemauan orang-orang yang ada di dalam kelompok kami. Kemudian juga masalah pemulihan ekonomi. Di saat perekonomian Indonesia mulai menggeliat lagi, Anies malah mengumumkan untuk PSBB dan akhirnya membuat nilai saham anjlok lagi. Kepada Bapak Gubernur Jakarta yang terhormat Bapak Anies Baswedan, ini adalah dampak setelah Bapak mengumumkan akan melakukan PSBB kembali pada tanggal 14 September yang akan datang. Hal itu membuat keparingan market di pasar saham gila-gilaan. Bahkan perdagangan saham hari ini sempat dihentikan. Itu tadi dampak baru di pasar saham saja. Belum lagi sektor real, padahal beberapa bulan ini ekonomi baru mulai menggeliat kembali. Dan yang perlu digarisbawahi adalah perputaran roda ekonomi tidak semudah memutar roda sepeda Brompton. Tidak bisa memutar roda ekonomi hanya dalam hitungan jam atau bahkan hari. Untuk memutar sebuah roda ekonomi membutuhkan waktu yang tidak sedikit dan juga uang yang sangat banyak sebagai stimulusnya. Dan parahnya lagi, ekonomi Jakarta memiliki porsi 70% dari ekonomi nasional. Bisa dibayangkan kan GDP kita nanti bagaimana? Menurut gue pribadi, seperti yang kalian bisa lihat di belakang ini, grafik COVID di Jakarta tidak pernah turun walaupun itu sudah dilakukan PSBB besar-besaran pada bulan April lalu. Sekarang kalau dilakuin lagi buat apa? Gimana Anies dan kawan-kawannya sudah borong saham? Saham yang anjlok kemarin kalian borong dan nanti kalian akan jual lagi di saat perekonomian mulai berkembang lagi. Yang berusaha dan bikin perekonomian berkembang orang lain dan kalian tinggal narik untungnya. Memainkan politik itu nomor 1 bagi kalian. Sedangkan nyawa manusia, nyawa masyarakat, nyawa warga DKI Jakarta maupun nyawa orang-orang yang ada di Jabodetabek yang kerjanya bolak-balik masuk Jakarta, kamu gak pernah pikirin sama sekali. Kalau gue bilang, biarin aja si Anies. Makanya gue bilang ada orang yang teriak minta turunin si Anies. Gue sih ketawa aja. Kenapa? Itu orang dulu belain dia habis-habisan. Kalau sekarang si Anies diturunin, ya otomatis wakilnya temennya yang bakal naik. Dan kita udah tahu juga kualitas temennya kayak gimana. Ya sudahlah, urusan mereka lah. Inilah kualitas manusia-manusia yang untuk mendapatkan kekuasaan, mereka mempermainkan agama. Sekali lagi kita diperlihatkan oleh Yang Maha Kuasa. Siapa mereka? Mereka nggak peduli dengan nyawa manusia di masa pandemi seperti ini. Mereka tidak peduli dengan perekonomian masyarakat yang paling kecil di bawah yang terpaksa harus keluar rumah untuk mencari sesuap nasi untuk kehidupan keluarganya. Mereka beda dengan orang-orang yang lainnya karena mereka punya uang, mereka punya kekuasaan, mereka punya kehidupan yang bisa membiarkan keluarganya diam di rumah, menjaga diri mereka, menjaga kesehatan mereka dengan segala macam lapisan tes kesehatan di rumah mereka, dan tidak memikirkan orang-orang yang ada di bawah mereka. Kualitas mereka seperti itu dan mereka bukan orang-orang yang layak untuk dipilih kembali atau maju untuk ke step berikutnya.
Manusia-manusia yang berada di titik terendah, yang hanya memikirkan kekuasaan tanpa memikirkan orang lain. Tetapi giliran pasang topeng, gue yang paling ngerti agama, gue yang paling paham, dan gue yang paling mau mikirin rakyat kecil. Bacot doang. Ada sih sebetulnya yang bikin gue penasaran banget tuh, staf-staf TGUPP. Ada nama-nama yang tertera dan ada beberapa nama yang tidak tertera. Sedangkan itu semua gaji hitungannya dari uang rakyat. Kenapa yang hanya mengetahui hanya Anies Baswedan? Bisa begitu. Gajinya dibayar pakai duit rakyat, tapi ada beberapa nama yang tahu hanya Anies Baswedan.